bir Jawa itu sebetulnya hanya semacam minuman yang warnanya atau ketampakannya itu seperti bir, tetapi sebetulnya itu bukan bir. Mantap, Mak Nyus. Sekarang bikin gula jahe secang atau wedang secang atau wedang uwuh. Ini pertama kali kita ambil rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu antara lain ini ada secang, cengkeh, kapulaga, serai, dan daun salam. Ini semua rempah-rempah dimasukkan sini. Juga secang. Ini secang, ini yang bahan utama secang yang warnanya merah ini. Semuanya direbus untuk satu resep kurang lebih airnya 3 gelas. Setelah ini udah direbus, ini diambil airnya. Ini dimasukkan sini. Itu secangnya. Secangnya dimasukkan sini. Ini yang tadi rempah-rempah yang udah diambil sarinya, masukkan sini dalam wajan. Terus jahenya itu 1/4 untuk satu resep, diparut dan didiamkan, diambil sarinya juga. Ini patinya nggak diikutkan, soalnya kalau diikutkan patinya nanti nggak jadi lengket, jadi gelali. Ini ada patinya. Terus ini kan udah jahe sama sari rempah-rempah. Terus itu gula merahnya. Ini pakai gula merah. Gula merahnya ini 1 kilo. Ini masukkan sini. Iya, 1 kilo sama gula pasirnya 1 kilo. Kenapa tetap ditambah gula pasir, Mbak? Soalnya kalau itu nggak mau menjadi kristal, nggak mau mengkristal. Ini juga gula Jawa tok juga bisa, tapi kita juga pakai gula pasir supaya lebih keras. Soalnya gula sini itu mudah lembek dan mudah remuk. Ini karena asli. Masih tradisional, kita pakai tungku, bahan bakunya dari kayu. Sekarang kan kita cari kayu juga susah, makanya kita bikin yang lebih hemat lagi. Ini pakai tungku hemat energi. Ini dari Dian Desa pertama kali, juga kedua. Terus yang itu dari dari UGM, itu dari UGM. Iya, untuk ini pembuatan tungku hemat energi. Soalnya kalau dulu sebelum pakai tungku yang hemat energi kayak gini, prosesnya lama dan bahan bakunya banyak. Kayunya itu 3 ikat, lamanya 3 jam. Setelah pakai tungku hemat energi ini cuma menghabiskan 2 ikat dan waktunya cuma 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Itu apinya kan. Ini tadi gula yang udah dicampur sama rempah-rempah tadi udah mencair, langsung disaring ke sini. Soalnya ini masih banyak kotoran. Ini ada parutan kelapa, ada itu rempah-rempah juga. Soalnya disaring biar bersih. Itunya. Yang ampas parutan kelapa itu sebenarnya parutan kelapa buat apa ya, Mbak?
biar apa? Soalnya proses dari nira ke gula, proses bikinnya itu pas direbus itu kan gelembung-gelembung terus, itu pasti keluar niranya. Tapi kalau diparuti kelapa ini langsung turun, langsung mendep, terus jadi nggak tumpah. Ipah kalau di sini namanya. Iya, laru, laru. Biar ini nggak keluar ini, biar ini kan bisa keluar ke atas terus. Diparuti kelapa langsung turun. Itu dari mana Mbak tahu kalau dikasih parutan kelapa? Dari nenek moyang, kita nggak tahu semuanya dari nenek moyang. Iya, banyak penyakit dalam kita. Mantap, maknyus. Ini cocoknya di tempat yang dingin. Ini soalnya anget dingin. Jadi untuk penghangat badan. Ya, mantap. Pokoknya maknyus. Di Keraton Yogyakarta sejak dulu, saya kira sudah sejak awal abad ke-19, itu dikenal apa yang disebut bir Jawa. Nah, bir Jawa itu sebetulnya hanya semacam minuman yang warnanya atau ketampakannya itu seperti bir, tetapi sebetulnya itu bukan bir. Nah, bir Jawa di dalam kuliner Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, itu adalah suatu minuman tradisional yang bumbunya itu 10 macam. Di antaranya ada cengkeh, ada kayu manis, kemudian ada mesoyi, kemudian ada serai, kemudian ada daun secang, kemukus, kemudian ada pala, kemudian ada merica, jahe, kemudian ada jeruk nipis. Jadi 10 macam bumbunya. Itu namanya bir Jawa. Tadinya tanpa jeruk nipis, bir Jawa itu warnanya merah karena ada warna merah dari secang. Tapi setelah diberi jeruk nipis, warnanya kekuningan. Kedua, ibu-ibu senangnya bikin apa gitu. Jadi itu dikombin, akhirnya bertemulah mereka senang minuman tradisional. Pemberdayaan ekonomi cara KDK adalah kita survei dulu keunggulan di sini, sumber daya apa yang banyak di sini, itu yang pertama. Terus kedua, ibu-ibu senangnya bikin apa gitu. Jadi itu dikombin, akhirnya bertemulah mereka senang minuman tradisional. Kebetulan waktu itu kami juga punya teman yang mengembangkan teknologi sinar surya, jadi dibikin suatu rumah pengering dengan tenaga matahari. Usaha yang keuntungannya untuk beasiswa. Ini
ini kita ada di salah satu ruangan alat pengering atau rumah surya atau bisa disebut dengan rumah kaca. Ya, ini untuk mengeringkan semua bahan-bahan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wedang woh. Di antaranya ada ini secang, kulit kayu secang, ada jahe, ya, ada salam. Ya mungkin yang perlu dikeringkan ini, terutama untuk jahe. Nah, jahe ini biasanya kalau tidak kering maksimal, nanti di dalam pengemasan sudah berapa hari sudah kelihatan jamurnya. Gula batu belinya di pasar Bantul. Terus yang gimana Bu? Milihnya yang warnanya bersih, cerah. Lagian nggak ada ini apa kotorannya gitu loh Mbak. Saya mesti milih yang kualitas bagus. Terus yang ini juga ini kapulaga. Ini kapulaga saya milih yang besar-besar. Warnanya juga yang putih-putih. Biar belinya di Beringharjo. Tangkai cengkeh ini saya milih yang nggak remek, nggak yang utuh-utuh itu loh Mbak. Terus saya milih yang nggak jamuran. Nanti ini saya cuci bersih baru kita jemur. Belinya juga di Beringharjo. Nah, terus ini daun salam. Ini daun salam saya beli juga di Beringharjo. Saya cuci dulu bersih, terus tak jemur di rumah surya sampai 3 hari baru kering, bisa langsung dikemas. Kalau yang ini Mbak, ini daun kayu manis. Daun kayu manis ini dari sananya udah kering, jadi kita cuci, setelah bersih kita tiriskan, langsung kita masukkan ke rumah surya. Terus di rumah surya cuma 2 hari udah bisa kering, kita kemas. Ini juga di Beringharjo juga. Terus yang ini kayu secang. Ini kayu secang kita cuci dulu. Setelah kita cuci bersih, kita jemur di rumah surya. Ini juga belinya di Beringharjo. Terus ini jahe empret Mbak, ini namanya. Jahe empret kita pilih jahe empret yang kualitasnya unggul. Jadi ini yang milih kita yang tua bener, nggak busuk. Lagian jahenya ini keras-keras gitu loh Mbak, jadi nggak gampang lembek, nggak gampang busuk. Jadi kita milih kualitas, kalau ada itu paling bagus nomor 1 itu. Bahannya ya ada salam, ada daun kayu manis, terus secang, tangkai cengkeh sama kapulaga. Ada gula batu sama jahe. Caranya ya bahan-bahan dicuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih dikeringkan sesuai dengan ini hasil keringnya itu berapa hari. Jadi macam-macam Mbak. Kalau yang salam ini 3 hari udah bisa kering, yang ini sehari udah bisa kering, kalau yang kapulaga itu juga 3 hari. Kalau jahenya itu seminggu Mbak.
gula batu dimasukkan dulu ke dalam gelas, jahe digebrak juga dimasukkan di gelas. Kalau enggak ya di sini langsung enggak apa-apa. Boleh taruh sini, boleh taruh sini. Tapi kalau taruh sini nanti nyaring. Ya harusnya taruh sini aja ya, Mbak. Kita aduk. Itu setelah dituang air panas apa tuh Bu berubah tuh Jadi merah. Nah, udah ini kan kelihatan. Ini dari kayu secang ini. Diaduk-aduk biar jahenya kerasa, Mbak. Udah ya Mbak ini, udah kelihatan merah, langsung dituang ke gelas. Kalau menurut cerita itu awalnya minumnya kan di dalam bumbung bambu, dikasih batu es, dikocok kan bunyinya katanya peletak-peletok ya, terus dituang ke gelas, dia juga berbusa seperti bir. Jadi mungkin masyarakat Betawi atau orang Betawi zaman dulu ngambil kesimpulan dari busanya itu dia mirip seperti bir, dan peletoknya itu diambil dari bunyinya itu mungkin gitu. Cerita itu awalnya minumnya kan di dalam bumbung bambu, dikasih batu es, dikocok kan bunyinya katanya peletak-peletok ya, terus dituang ke gelas, dia juga berbusa seperti bir. Jadi mungkin masyarakat Betawi atau orang Betawi zaman dulu ngambil kesimpulan dari busanya itu dia mirip seperti bir, dan peletoknya itu diambil dari bunyinya itu mungkin gitu.
dan itu juga minuman khas Betawi, kenapa tidak untuk melestarikan minuman Betawi yang memang hampir punah gitu. Jadi saya memang bersemangat gitu untuk memproduksi dan menjual minuman bir peletok ini. Tanggapan masyarakat untuk produksi atau usaha saya tentang bir peletok alhamdulillah positif aja, malah banyak yang mendukung untuk memperluas jaringan-jaringan usaha bir peletok ini. Alhamdulillah pelanggan saya udah se-DKI ya, khusus se-DKI alhamdulillah udah kenal dengan produk saya, khususnya dari mancanegara, dari Malaysia, Swiss, dari Jepang, alhamdulillah udah kenal dengan produk saya. Se-Indonesia dan insya Allah udah kenal dengan produk bir peletok Kayu Lestari. Kalau khasiatnya selama ini yang udah saya coba untuk menghilangkan masuk angin, pegel linu, influenza, batuk, salah satunya untuk menambah stamina laki-laki.